Oke, selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan di minggu kedua ini. Setelah di minggu yang lalu kita mempelajari mengenai prinsip dari transfer massa. Nah, prinsip dari transfer massa itu merupakan landasan gitu ya dari unit-unit pemisahan yang akan kita pelajari. Seperti RPS, kita akan ada 4 unit, yaitu destilasi, absorpsi, kemudian humidifikasi, dan juga ekstraksi. Nah, untuk unit yang pertama gitu ya, kita akan mempelajari mengenai destilasi. Nah, destilasi ini seperti kita tahu itu adalah pemisahan uap cair gitu ya, uap cair. Oke, ini dia outline beberapa outline ini gitu ya, 1 sampai 6 ini adalah hal-hal yang akan kalian dapat selama 4 minggu ke depan mengenai destilasi gitu ya. Jadi diagram TXY bagaimana cara buatnya, kemudian diagram XY untuk make it till. Nah, ini nanti untuk mencari desain gitu ya. Desain kemarin kita ada terminasi equilibrium stage gitu ya. Nah, di sini gitu ya, nanti menggunakan diagram make it till. Kemudian bagaimana kalau dia mencari titik didih, kalau dia destilasi multikomponen. Nah, jadi kita nggak hanya mempelajari biner gitu ya, tapi kalian juga bisa gitu ya, kalau multikomponen gimana cara mencari titik didihnya. Kemudian ini masuk ke jenisnya yaitu flash gitu ya, batch, dan juga fraksinasi atau bertingkat. Nah, ketiga hal ini gitu ya, untuk memperoleh keseimbangan uap cairnya gitu ya, atau XY-nya ini gitu ya, ini berdasarkan termodinamika. Jadi kalian sudah diperangkapi terlebih dahulu mengenai termodinamika gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah di 1, 2, 3 gitu ya, ini hanya untuk mengingat kembali flashback gitu ya. Nah, poin 4 hingga 6 ini, inilah nanti kita akan desain gitu ya. Oke, next. Separasi uap cair gitu ya. Jadi pasti gitu ya kita akan mempelajari keseimbangan sistem uap cair gitu ya. Karena dia berpindah gitu ya, transfer gitu ya hingga saat kapan, hingga keseimbangan. Nah, di sini fasanya adalah uap dan cair gitu. Jadi kalau misalkan ada komponen A, dia akan di fase uap berapa gitu ya, dan di fase cair berapa gitu ya. Nah, ini kalau uap itu biasanya kita tandakan nih terminasinya adalah X gitu ya. Kalau untuk uap gitu ya, dia Y gitu ya. Maaf, kebalik. Ini YA gitu ya. Sedangkan cair itu XA. Gitu ya. Nah, ini untuk satu komponen. Gimana kalau dia ada B, C, D gitu ya. Nah, ini multikomponen gitu ya. Kalau biner dia hanya 2, A dan B. Nah, ingat gitu ya, ini berlaku gitu ya untuk fraksi gitu ya. Baik dia fraksi cairnya atau fraksi uap, dia harus sama dengan 1. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang gitu ya. Oke, next. Ini yang mendasari yaitu adanya hukum Rolle. Nah, ini udah dipelajari sepertinya ya untuk di termodinamika. Ini hukum Rolle ini gitu ya terkait tekanan uap larutan ideal gitu ya. Nah, ini kita tahu PA ini adalah tekanan parsial. Kemudian P0 ini, P0A ini adalah tekanan uap murni. Kemudian XA ini adalah fraksinya gitu ya dalam cairan. Nah, ini bagaimana cara dapetin tekanan uap murni ini? Bagaimana? Nah, ini sepertinya gitu ya udah dipelajarin di termodinamika gitu ya. Kalian bisa dapatkan di mana kira-kira? Di bagian appendix belakang gitu ya, appendix dari buku Smith gitu ya. Nah, di situ ada persamaan untuk mencari tekanan uap murni. Ada konstantanya masing-masing A, B, C, seingat saya gitu ya. Nah, itu ada persamaannya berdasarkan titik didihnya, nah nanti ada tekanan uapnya gitu ya. Ini namanya persamaan Antoine gitu ya, untuk mencari tekanan uap murni. Nah, kemudian dia nggak berdiri sendiri gitu ya, karena di dalam
kolom itu gitu ya, dia nggak hanya satu komponen gitu ya. Nah, kalau ini kita bicara sistem biner. Jadi ada A dan B gitu ya, ada parsial A, ada parsial B. Nah, ini masing-masing kita breakdown, ada tekanan uap murninya masing-masing gitu ya, baik A atau B dan juga fraksinya. Nah, ini untuk tekanan uap larutan ideal gitu ya. Nah, ini untuk kesetimbangan ke uapnya gitu ya. Jadi ini ada persamaannya juga, yaitu parsial per P totalnya gitu ya. Nah, ingat kembali lagi total fraksi itu adalah 1 gitu ya. Ingat. Jadi kalaupun kalian breakdown di sini gitu ya, gimana cara cari XA-nya gitu ya, XB-nya ini bisa 1 minus XA gitu kan, kalau dia 2 gitu ya. Nah, kalian bisa peroleh gitu kan, PA0 XA tambah PB 0 kali 1 min XA gitu ya. Ada XA-nya semua, kalian bisa satukan, bisa memperoleh XA gitu ya. Nanti XB-nya dari mana gitu ya, kalau udah ketemu XA, pasti bisa memperoleh XB. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah latihan soal pertama. Latihan soal pertama, hitunglah gitu ya komposisi uap cair untuk larutan benzen toluen. Gitu ya. Benzen toluen, gitu ya. Jadi ada A benzen, ada toluen B. Pada P-nya gitu ya, P totalnya 1 gitu ya, 101,32 kPa. Nah, bagaimana? Gambarkan diagram TXY dan juga McCabe-nya gitu ya. Nah, ini XY-nya gitu ya. Nah, ini kalau TXY gitu ya. Nah, ini pasti beda gitu ya. Kalau biasanya kalau TXY itu kalau kalian ingat dia bentuknya gini ya gitu kan. Aksis X-nya gitu ya. Ini XY. Sekarang aksis Y-nya adalah T gitu ya. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau make kecil gitu ya, kalian hanya butuh fraksinya saja gitu, fraksi X dan fraksi Y. Nah, tapi fraksi siapakah ini gitu ya? Kalau XA ya A gitu ya, YA YA gitu ya. Kalau XB YB gitu ya. Nah, ini nanti dia ada kurva 1 gini ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mencari equilibrium stage gitu ya. Nah, tapi saya harap kalian juga sudah pernah membuat ini gitu ya, diagram TXY. Kemudian juga McCabe ini. Nah, bagaimana cara carinya? Oke, ini ada solusinya. Seperti tadi saya bilang gitu ya, kalian cari gitu ya untuk konstanta masing-masing larutan untuk memperoleh tekanan uap murninya gitu ya, baik itu benzen dan juga toluen gitu ya. Nah, ini dia persamaannya kalau di buku termodinamika gitu ya. Nah, dia ada A, B, C-nya masing-masing. Nah, kalian bisa taruh di sini A, ini B, ini C gitu ya. Di sini C dan ini adalah temperaturnya gitu ya. Ingat di sini ada ln gitu ya. Logaritmik naturalnya gitu ya. Nah, ini kalian baru bisa dapat tekanan uap murninya gitu ya untuk masing-masing benzen dan juga toluen. Nah, nanti bagaimana setelah memperoleh tekanan uap murni gitu kan? Nah, dari persamaan yang tadi gitu yang sebelumnya gitu kan. P sama dengan PA ditambah PB gitu ya, parsial A ditambah parsial B. Nah, parsial ini bergantung terhadap tekanan uap murni gitu ya dan juga fraksi gitu ya. Nah, ini bisa kalian breakdown gitu ya, seperti tadi sebelumnya. Nah, setelah itu gitu kan kalian bisa memperoleh YA gitu ya kalau kalian sudah bisa peroleh X-nya gitu. Nah, ini bisa kalian buat rentang gitu ya dari temperatur ini temperatur didihnya benzen seingat saya ini temperatur didihnya toluen gitu ya. Nah, dari 80,1 hingga 110,6 ini gitu ya, kalian bisa buat gitu kan. Dapat tekanan uap murni A-nya, tekanan uap murni B-nya gitu ya. Kemudian kalian bisa dapat XA dari persamaan ini gitu ya. P sama dengan P0A kali XA ditambah PB 0 kali XB gitu ya. Nanti kalian bisa dapat tekanan XA. Nah, kemudian udah dapat XA, kalian bisa dapat ini tekanan
tekanan parsial gitu ya, tekanan parsial. Tekanan parsialnya dapat, kalian bisa dapat fraksi uapnya untuk komponen A, seperti itu. Oke, nah setelah itu kalian bisa plotkan gitu ya, kalian bisa plotkan gitu kan. Ini X A dan YA gitu kan, sedangkan untuk aksis Y-nya adalah temperatur gitu ya. Nah, sehingga kalian akan mendapatkan kurva TXY seperti pada slide ini. Nah, lalu bagaimana untuk diagram McCabe-Thiel gitu ya, atau diagram XY. Nah, ini dia diagram XY gitu ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalian tinggal masukkan aksis X itu adalah XA-nya, Y itu adalah fraksi uapnya atau YA gitu ya. Nah, dia hanya satu tunggal gini ya garisnya. Nah, nanti kalau kita gunakan untuk mencari equilibrium stage gitu ya. Nah, ini nanti ada bantuan garis berapa nih? 45 derajat ya. Garis 45 derajat gitu ya. Nah, ini nanti bagaimana cara-carinya kita perlahan gitu ya. Nah, sampai sini dulu kalian bisa peroleh TXY dan juga XY-nya gitu ya. Oke, ini latihan soal 2 untuk agar kalian lebih paham lagi. Ini untuk larutan metil asetat isobutanol gitu ya pada 1 atm. Nah, silakan gambarkan diagram TXY-nya dan juga McCabe-Thiel-nya. Ini bisa digambar di menggunakan Excel ataupun millimeter block gitu ya. Lebih enak millimeter block gitu ya. Jadi ngitungnya di Excel, kalian bisa gambarkannya di millimeter block gitu. Jadi nanti untuk yang diagram McCabe-Thiel-nya itu bisa digunakan untuk apa namanya mencari equilibrium stage-nya gitu ya. Oke. Setelah kalian mengetahui diagram TXY dan juga McCabe-Thiel gitu, nah ini ada latihan gitu ya untuk refresh kalian lagi bagaimana kalau dia multi komponen gitu ya, tadi itu biner gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau dia multi komponen gitu. Nah, gimana sih kalau dia multi komponen? Nah, ini ada contoh ada latihan soal gitu ya. Campuran beberapa alkohol. Nah, dia masuk sebagai umpan gitu ya ke kolom destilasi. Nah, ini komposisi awal umpan gitu ya. Metanol 20% gitu ya. Kemudian etanolnya 25%, propanol 20 dan butanol sisanya. Nah, ini tekanan uapnya sudah terhitung untuk A, B, C, D pada rentang temperaturnya gitu ya. Nah, yang ingin ditanya adalah temukan gitu ya boiling point-nya dan komposisi uap masing-masing komponen gitu ya. Jadi nanti dapat YA, YB, YC, YD gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Ayo kalian refresh gitu ya. Kalian buka ini ada di buku Jean Koplis di subbab gitu ya, subbab 11.7 seingat saya gitu ya. Nah, silakan gitu ya kalian pahami caranya gitu ya sehingga kalian bisa menemukan boiling point dan fraksi gitu ya atau komposisi uap masing-masing komponen gitu ya. Oke, ini nanti kita bahas dan juga latihan soal 2 tadi itu di kelas tatap muka kita. Sekian untuk materinya, kita akan lanjutkan di video selanjutnya.